Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pecahan. Bentuk pecahan itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Pecahan biasa sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Masih ingat kan? Nah, ini bentuk contoh pecahan biasa. Misalnya 2/5. 2 disebut sebagai pembilang dan 5 disebut sebagai penyebut. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan campuran. Contoh pecahan campuran 3, 1/4. 3 itu disebut bilangan bulat, 1/4 ini juga pecahan, di mana 1 disebut sebagai pembilang dan 4 disebut sebagai penyebut. Masih ingat kan? Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari di kelas 4. Oke, berikutnya Bu Hasim mau mengingatkan kembali bahwa konsep pecahan adalah pembagian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada pecahan, sebenarnya pecahan itu adalah pembagian antara pembilang dibagi penyebut. Jadi kalau ada pecahan 2/5, artinya 2 dibagi 5. Sampai situ mengerti ya anak-anak? Bagaimana dengan pecahan campuran? Nah, sekarang akan Bu Hasim jelaskan. Disimak ya. Baiklah, kita akan lanjutkan penjelasan hari ini tentang pecahan campuran. Baiklah, kita lanjutkan. Pembahasan hari ini adalah tentang pecahan campuran. Yang akan kita bahas pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Contohnya, nih, ada bilangan pecahan campuran 2, 3/5. Seperti yang Bu Hasim jelaskan sebelumnya, 2 ini disebut apa? Bilangan bulat. Kalau yang angka 3 disebut sebagai apa? Pembilang, ya betul. Kalau angka 5 disebut sebagai penyebut, ya betul. Artinya sudah mengerti ya. Nah, kalau bentuknya pecahan campuran, gimana caranya mengubah menjadi desimal? Nah, ini seperti yang kemarin. Cuma kemarin contohnya adalah pecahan biasa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dengan pecahan campuran? Ini pecahan campuran. Sesuai dengan soal. 2, 3/5. Maka bentuk pecahan campuran ini bisa loh kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Caranya adalah 5 dikali dengan 2. Ini dikali. Berapa hasilnya? 10. Ya betul. 10 tadi, 2 kali 5 hasilnya 10. 10-nya ditambah dengan 3. Berapa hasilnya? 10 ditambah 3, ya betul, 13. Gimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap dengan 5. Jadilah pecahan campuran 2, 3/5 menjadi pecahan biasa 13/5. Berikutnya, tugas kita adalah akan merubah pecahan biasa ini menjadi desimal. Gimana caranya? Caranya adalah sama seperti yang kita lakukan pada minggu sebelumnya. Pecahan campuran tadi sudah dirubah menjadi pecahan biasa. Lalu dari pecahan biasa kita rubah menjadi bentuk desimal. Ingat konsep pecahan. Pecahan itu adalah pembilang dibagi penyebut. Maka ketika kita akan mengubahnya menjadi desimal, pembilang dibagi penyebut. 13 dibagi dengan 5.
Gimana caranya? Oke, langsung saja. 13 dibagi 5. Berapa hasilnya? Ayo ingat perkaliannya dan pembagiannya. 13 dibagi 5. Hasilnya 2. Terus 2 dikali 5. Hasilnya 10. Selanjutnya diapakan? Ya, dikurang. 3 dikurang 0. Hasilnya 3. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Selanjutnya, 3 dibagi 5. Bisa nggak 3 dibagi 5? Kalau tidak bisa, maka kita kasih angka puluhan di belakangnya. Ketika ini dikasih angka puluhan, maka di sini kasih koma. 30 dibagi 5, hasilnya berapa? 6. Nah, kita kalikan lagi. 6 dikali 5 hasilnya 30. Seperti di atas, kita kurangkan lagi, maka hasilnya 0. Ketika hasilnya sudah 0, maka prosesnya selesai. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pecahan campuran 2, 3, per 5 ketika diubah menjadi desimal, hasilnya adalah 2,6. Mengerti ya sampai sini? Kalian boleh mencoba di rumah dengan angka yang lain. Sebelum Bu Hasin nanti memberikan soal latihan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kita akan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan campuran. Dibalik ya, kalau tadi kita merubah dari pecahan campuran ke desimal, sekarang sebaliknya, dari bentuk desimal menjadi pecahan campuran. Berikut contoh pertama. Jika ada bentuk desimal 3,4, gimana caranya kita rubah menjadi pecahan campuran? Nah, berikut jawabannya ya. Perhatikan. Jika ada bentuk desimal 3,4, masih ingat penjelasan yang kemarin? Jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya sudah pasti 10. Ketika penyebutnya sudah 10, maka pembilangnya kita isi dengan angka ini tapi tanpa koma. Nah, ini pecahan biasa atau campuran? Pecahan biasa ya. Gimana caranya kita merubah jadi pecahan campuran? Kita lihat. Ingat kembali, prinsip pecahan adalah pembagian. Pembilang dibagi penyebut. Pembilangnya 34, penyebutnya 10. Coba kalian lakukan perhitungan dengan oret-oretan. 34 dibagi 10. Berapa ketemunya? 34 dibagi 10. Di dalam 34 ada berapa 10-nya? 3. Betul nggak? Oke, sekarang kita bikin pecahannya. Di dalam 34 dibagi 10, 10-nya ada 3. Sisanya 4, penyebutnya 10. Maka dapat kita tulis, jadi bentuk desimal 3,4 ketika dijadikan pecahan campuran menjadi 3, 4 per 10. Mengerti sampai sini? Contoh 1. Berikutnya, contoh 2. Jika ada bentuk desimal 4,56. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pembahasan sebelumnya. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya pasti 100. Bagaimana dengan pembilangnya? Langsung saja tulis 4, 5, 6. 456 per 100. Ini bentuknya masih pecahan biasa. Pembilang, penyebut. Nah,
Ingat kembali, prinsip pecahan adalah pembilang dibagi penyebut. 456 dibagi 100. Di dalam 456, 100-nya ada berapa? 4 kan? Oke. Terus dibagi 100, penyebutnya tetap. Gitu ya. Sisanya berapa? 56. Nah, jadilah pecahan campurannya 456/100. Jadi, bentuk desimal 4,56 jika dijadikan pecahan campuran, hasilnya adalah 4,56/100. Sampai sini mengerti ya? Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa jika ada bentuk pecahan A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut, maka pecahan tersebut bisa kita katakan sebagai pecahan biasa jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contohnya adalah 4/10. 4 pembilang, 10 penyebut. 4 lebih kecil dari 10. Nah, 4/10 kalau kita jadikan desimal, maka ini akan menjadi 0,4. Nah, dari mana 0,4? Kalian cari ya, hitung sendiri. Berikutnya, pecahan dikatakan pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contohnya adalah 10/4. 10 pembilang, 4 penyebut. 10 lebih besar dari 4. Maka jika ini dijadikan pecahan, dijadikan bentuk desimal, dijadikan campuran dulu. Jika dijadikan campuran, maka hasilnya berapa coba? Hasilnya adalah 2/4. Dan jika dijadikan bentuk desimal menjadi 2,5. Nah, begitu ya. Insya Allah sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Banyak latihan di rumah. Bagi yang belum hafal perkalian dan pembagiannya, silakan banyak latihan karena soal-soal kita ke depan selalu melibatkan tentang perkalian dan pembagian. Semangat anak-anak. Baiklah anak soleh dan soleha, berikutnya agar lebih memahami materi kita hari ini, berikut Bu Hastin berikan latihan soal ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, merubah bentuk pecahan campuran ke bentuk desimal, yang kedua sebaliknya. Kerjakan menggunakan cara agar nanti lebih paham dan kerjakan di buku tulis khusus matematika agar nantinya tidak tercecer. Mudah-mudahan dengan latihan ini membuat anak-anak menjadi lebih paham dan mengerti tentang pecahan campuran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar matematika. Bu Hastin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan umatnya untuk saling berbagi dengan orang yang membutuhkan. Berbagi kebaikan tidak menyebabkan kebaikan kita habis atau berkurang. Berbagi kebaikan akan membuat kebaikan kita berlipat ganda. Itulah yang disebut keberkahan.